Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حبائبنا الأفاضل وعلماءنا الأجلاء para hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam ini kita mengenang seorang yang sangat dicintai oleh Allah, mencintainya akan dicintai oleh Allah. 37 tahun peringatan ini diadakan. 37 tahun kita berkumpul di sini. Selama 37 kali peringatan ini diadakan. Di dalam 37 tahun beliau telah meninggalkan kita, dan peringatan yang hingga sampai saat ini hingga ke 37 kalinya ini menjadi bukti yang nyata, menjadi bukti yang nyata sekali lagi akan hidupnya Habib Saleh di sisi Allah. 37 tahun namanya masih disebut-sebut, 37 tahun karomahnya masih menjadi bahan pembicaraan, 37 tahun kehebatannya masih diceritakan, 37 tahun ribuan orang masih terus berdatangan berziarah ke kubusarannya. Ini semuanya adalah bukti bahwa beliau termasuk bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, yang hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, kita banyak mendengar dari apa yang dimiliki oleh Habib Saleh. Yang sering kita dengar di telinga kita adalah beliau sahibul karamah, yang memiliki kekaramatan yang luar biasa. Lebih lagi yang lebih istimewa adalah doa beliau yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Hingga di dalam satu makalah yang beliau pernah katakan, du'ai yasbikul barq, doaku bisa mendahului kilat yang menyambar. Beliau mengatakan seperti itu, tahaddusan bin ni'mah, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, seorang ulama berkata, man nadhara bidayatar rijal sara siddiq, wa man nadhara nihayatar rijal sara zindiq. Siapa yang melihat permulaan dan mujahadah usaha seorang waliullah, maka dia akan menjadi orang yang dekat, yang jujur kepada Allah. Siapa yang melihat hanya nihayah, finish atau akhir dari yang telah dicapai oleh para waliullah, maka dia akan menjadi orang yang zindik, seubahnya tak ubahnya, tak punya agama. Arti dari kalimat ini adalah kita ketika datang ke makamnya seorang wali, menghadiri hall dari orang wali, maka yang perlu kita pelajari dan kita ambil hikmahnya adalah bagaimana beliau kok bisa jadi wali. Jangan hanya mendengar keramat, lantas ingin memberi keramat juga ke yang lain. Lantas puncak yang ingin dicapai adalah ingin jadi orang yang keramat pula. Tapi yang patut dan perlu kita ambil dari semua acara hall ini adalah bagaimana sih Habib Saleh kok menjadi kekasihnya Allah? Apa modalnya? Apa yang dilewati olehnya? Apakah dengan cara yang sebentar atau bagaimana? Lihat yang dikatakan oleh seorang ahli hikmah, la wilayata illa biwasitatil mihrab. Tidak ada kewalian kecuali dekat dengan mihrab, banyak ibadah. Kama la matara illa biwasitatis sahab. Sebagaimana tidak ada hujan kecuali ada awan. Wa la ilma illa biwasitatil kitab. Tidak ada ilmu kecuali banyak membaca kitab.
Begitu juga Al-Habib Saleh tidak menduduki pangkat yang tinggi sebagai seorang kutub pemimpin para wali di kala itu, kecuali karena beliau sangat dekat ke mihrab. Beliau sangat banyak ibadah selain khalwatnya yang beberapa tahun. Amalan yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh beliau adalah salamatus sudur, kebersihan hati, juga sakhawatun nafs, kedermawanannya kepada semua orang, warahmatan bil mukminin, rahmat kepada orang mukmin. Satu pelajaran yang akan kita berikan pada malam-malam hari ini adalah rahmatnya Habib Saleh kepada semua orang. Diceritakan, kami pernah mendengar cerita bahwa beliau sering bangun malam untuk menimba air, memenuhkan air jeding supaya tamunya enak jika masuk ke kamar mandi karena air sudah banyak. Sering pula beliau bangun malam, beliau menghidupkan kompor untuk memanaskan makanan ketan supaya ketannya hangat dan enak dimakan oleh tamu. Selalu mengenakkan orang lain. Seringkali beliau menerima tamu dengan wajah yang bagaimanapun. Peran dari mana dia, turiskah dia, hitam putihkah dia, siapapun orangnya, beliau katakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Para hadirin rahimakumullah, pelajaran ini yang perlu kita ambil. Ayo kita jaga kerukunan antara sesama. Jangan pernah mencaci maki saudaranya. Sebarkanlah kerukunan, sebarkanlah kemakmuran serta kasih sayang antara sesama kita. Selama orang itu bertauhid kepada Allah, maka orang itu haram untuk diganggu, maka orang itu haram untuk dicaci maki, maka orang itu tidak boleh diganggu kehormatan dan darah serta hartanya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha al-Humaira, beliau pernah dikatakan, Siti Aisyah ini pernah melihat satu tamunya pendek, tidak tinggi. Beliau berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya tamu itu pendek ya Rasul. Kata Rasulullah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzzijat bima'il bahri la atharat. Wahai Aisyah, kamu telah ngomong satu kalimat, kalau kalimat itu dicampur dengan air laut yang sangat luas, niscaya air laut yang sangat banyak itu akan berubah dengan omongan kamu yang tidak baik ini. Karena ngomongin orang yang pendek. Benar orang itu pendek, benar. Itulah ghibah yang ditakutkan dan yang sangat mengancam keimanan kita semuanya. Di dalam riwayat Ibnu Abbas turjamanul Quran, beliau pernah yanzuru ilal Ka'bah, melihat kepada Ka'bah, dan beliau berkata kepada Ka'bah, Allah qad syarrafaki wa akramaki wa harramaki. Wahai Ka'bah, sungguh Allah telah memuliakan kamu, mengagungkanmu. Semua orang memuliakan kamu, Allah memuliakan kamu. Wa hurmatul mu'min asyad mink, wa hurmatul mu'min a'zam mink. Dan ketahuilah kehormatan seorang mukmin lebih agung dan lebih dahsyat daripada engkau wahai Ka'bah. Ka'bah yang didatangi oleh jutaan orang tiap tahun, yang dikelilingi oleh jutaan orang tiap tahun, mulia menurut kita habiskan uang banyak untuk ke sana. Ketahuilah kehormatan saudaramu yang ada di sampingmu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bolak-balik ke Mekah, haji dan umrah sedangkan kita putus silaturahmi dengan saudara kita? Apalagi orang tua. Seorang ulama pernah dikatakan, mal afdal, apa yang lebih baik, an-nadharu ilal Ka'bah am an-nadharu ilal walidah? Mana yang lebih baik, melihat Ka'bah apa melihat wajahnya orang tua, ibu? Faqil, maka dikatakan an-nadharu ilal walidah, melihat kepada wajahnya ibu lebih afdal daripada melihat Ka'bah itu sendiri. Subhanallah. Dari itu semuanya, ayo kita jaga kerukunan kita. Kita jaga, kita saling hormat, kita saling mencintai, jangan saling membenci. La yadkhulul jannah qati', kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang saling mutus silaturahmi. Dalam hadis yang lain, annar rahmah la tanzil ala qaumin fihi
fihim qati'ur rahim. Rahmat tidak akan turun kepada Allah pada suatu kaum kalau di dalam kaum itu terdapat orang yang saling mutus silaturahmi. Majelis ini majelis baik, ada solawatnya, ada zikirnya, ada habaibnya, ada walinya. Majelis yang luar biasa, tempat hujan rahmat di sini. Tapi rahmat itu tidak turun jika di antara kita ada yang saling membenci. Rahmat itu tidak turun jika di antara kita ada yang saling mutus silaturahmi dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semuanya dalam riwayat yang lain, qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutus silaturahmi dilaknat sama Allah sekalipun dia mati di tengah-tengahnya Ka'bah. Na'udzubillah. Ini semuanya Allah ceritakan, Nabi ceritakan supaya kita tahu begitu besarnya harganya seorang mukmin, supaya kita tahu begitu besarnya kehormatan orang muslim, supaya jangan dicaci maki, jangan dibenci. Inna budala'a ummati la yadkhulunal jannah bi kathratis shalah wala siyam wala sadaqah wa innama bi salamatis sudur wa sakhawatin nafs wa rahmatan bil mu'minin. Para wali-walinya Allah masuk ke surga bukan karena salat, puasa dan sedekahnya, tapi karena bersihnya hati serta kedermawanan dan juga rahmat kepada orang mukmin. Terakhir hadis yang sangat terkenal kepada kita semuanya, seorang para sahabat, dari sekelompok sahabat ketika itu berjalan dan bertemu dengan seorang kafir. Orang kafir itu membawa harta yang banyak, orang kafir itu membawa dagangan yang banyak. Kemudian ketemu dengan pasukan kaum sahabat yang membawa pedang. Ketika saliban karena takut uangnya dirampas, dagangannya dirampas, si kafir itu mengucapkan salam dan mengucapkan kalimat tauhid. Assalamualaikum la ilaha illallah. Seraya dia berkata seperti itu. Niatnya karena takut dibunuh. Dia tahu kalau sudah Islam akan aman hartanya, akan aman semua dagangannya, sehingga dia ucapkan kalimat tauhid untuk hartanya, kalimat tauhid untuk keamanan dari barang dagangannya. Sahabat pun pergi dan menjauhinya. Ketika telah lewat, kembali satu sahabat di antara rombongan yang ada, namanya Muhallam. Beliau kembali seraya mengeluarkan pedangnya, kemudian menebas leher orang kafir ini. Dipukul dan dibunuh sama sahabat ini. Setelah itu diambil hartanya dan dagangannya sampai ke Madinah, bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, beliau bercerita dan beliau berkata, "Ya Rasul, ini dia ya Rasulullah, aku ketemu dengan seorang yang kafir. Dia lewat membawa harta yang banyak, dagangan yang banyak. Ketika salipan dengan kami, dia mengatakan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan salam kepada kami. Kami pun melepaskannya. Namun anehnya satu di antara kami kembali ke belakang dan menebas leher orang kafir ini yang baru saja mengucapkan kalimat tauhid. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aqataltahu ba'da an qalaha." Hei Muhallam, hei sahabat, apakah kamu telah membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat tauhid? Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Muhallam sahabat itu berkata, "Iya ya Rasul, tapi aku tahu tauhidnya bohongan, tauhidnya hanya untuk hartanya, tauhidnya untuk dagangannya supaya tidak diambil, supaya tidak dibunuh dirinya." Kata Rasulullah kembali mengulangi, "Aqataltahu ba'da an qalaha." Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kembali sahabat itu menjawab, "Iya ya Rasul, tapi tauhidnya bohongan, hanya takut uang, takut dagangan dan takut nyawanya melayang." Rasul kembali mengulangi, "Aqataltahu ba'da an qala." Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Izhab, pergi, la ghafarallahu lak. Tidak akan diampuni kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu harganya seorang mukmin yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh diganggu.
Sampai seperti ini hukuman dari Rasulullah. Pulang orang ini 7 hari dari kejadian itu meninggal dunia. Ketika dikuburkan oleh para sahabat, ternyata bumi tidak mau menerimanya. Setiap dikubur keluar lagi jasadnya. Setiap dikubur keluar lagi jasadnya. Setiap dikubur keluar lagi jasadnya dari bumi. Seakan bumi memuntahkan badan yang seperti ini. Sehingga dia tidak terima, dan karena tidak ada jalan lain, akhirnya badan itu pun dilempar di antara 2 gunung, kemudian ditutupi dengan batu. Rasulullah kemudian berkomentar, ya ma'syar ya ayyuhan nas, hei semua manusia dengarkan, innal arda latakbal, sesungguhnya bumi masih bisa nerima orang yang lebih jahat dari ini. Kalau ada orang yang lebih jahat dari ini, pemabuk, penzina, tarikus shalah, masih diterima sama bumi. Ada orang yang lebih jahat, lebih besar dosanya, kadang dikubur masih diterima sama bumi. Tapi kenapa orang ini yang niatnya membunuh secara logika benar karena tauhidnya bohongan, tapi kenapa kok ditolak dengan bumi? Walakin aradallah an yuriyakum hurmatal mu'min. Allah menginginkan, ingin ngasih pelajaran ke sampean semuanya keagungan dari seorang mukmin. Ingin ngasih pelajaran kehormatan seorang mukmin seperti apa. Subhanallah. Su'ilal Imam Ali rahimahullah, man a'rafun nas billah, siapa Imam Ali, orang yang paling kenal kepada Allah itu siapa wahai Imam Ali? Imam Ali menjawab, asyadduhum ta'ziman li ahli la ilaha illallah, yang paling menghormati saudara muslimnya, yang paling mencintai saudara muslimnya, dia yang paling kenal kepada Allah. Tidak diukur dengan solatnya, tidak diukur dengan hajinya, tidak diukur dengan sedekah, tapi diukur dengan bagaimana dia bermuamalah dengan sesama manusianya, dengan sesama kaum musliminnya. Habib Soleh tidak ada ragu lagi. Siapa yang membenci, semua bercerita baik tentang Habib Soleh. Ini bukti kebaikan beliau ketika bermuamalah dengan semuanya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita. Kebencian yang ada di hati semoga Allah cabut. Semoga kita semuanya dijadikan mutahabbina fillah, dijadikan saling mencintai karena Allah. Yang putus silaturahmi mudah-mudahan diberi taufik untuk taubat dan menyambung silaturahminya. Dan semoga kita semuanya berkumpul dengan beliau nanti di akhirat, di surga Firdaus at-Thayyib maudhi'i, tempat yang paling mulia dan tempat yang paling baik. Dan mudah-mudahan husnul khatimah, ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.